Hai semua, di video kali ini kita akan coba belajar tentang list rendering di dalam Vue.js. Tapi sebelum itu, di sini kita akan coba untuk melakukan styling sedikit dulu di dalam codingan kita. Jadi kita coba untuk melakukan stylingnya. Nah, pertama mungkin kita akan coba buat dulu bagi dua antar form div yang ada di sini dan juga output yang ada di sini. Kita bagi dua kolomnya. Jadi nanti yang ini berada di sisi kiri, kolom kiri formnya, dan outputnya ini akan berada di sisi kanan dari outputnya nantinya, atau tampilan dari codingan kita. Nah, di div apps-nya kita buat saja div dengan kelas bernama raw, dan mungkin di sini kita kasih juga kelas namanya container supaya kita bisa kasih jarak di kiri dan kanannya. Dan di kelas raw ini kita buat satu baris, yang di dalam satu barisnya kita buat dua kolom. Div plus call kolom pertama, dan satu lagi untuk kolom yang kedua. Kolom pertama kita isi dengan inputan formnya dari H1 sampai penutup form. Kita cut masuk ke sini. Dan untuk yang kolom kedua kita isi dengan output dari inputannya. Ini kita hapus yang ini, kita masukkan di kolom kedua. Selanjutnya kita akan coba styling di bagian bawah menggunakan CSS. Kita buat saja di sini style. Kita styling dulu untuk kontainernya, kita kasih jarak di kiri dan kanannya. Berarti kalau ingin ambil kelasnya titik container, diambil elemen dengan kelas bernama container. Kemudian kita kasih padding saja, kasih jarak kiri kanan atas bawahnya mungkin 50 pixel. Kemudian kita buat raw untuk kelas raw-nya. Yang untuk barisnya kita kasih display. Sini kita gunakan metode grid untuk pembagian kolomnya. Kita buat grid template column, kita buat auto supaya nanti responsif berdasarkan lebar dari kolomnya. Dan kita kasih gap, yaitu jarak. Nah, gapnya ini itu ada dua inputan yang harus kita masukkan raw gapnya, yaitu jarak di antar raw-nya dan juga kolom gapnya, jarak antar kolomnya. Sini kasih 20 pixel, sini mungkin 40 pixel. Dan untuk setiap kolomnya kita bisa kasih background color. Ini saya kasih saja Alice blue. Kemudian padding, jarak di dalamnya 10 pixel, dan mungkin margin atas bawahnya 10 pixel, kiri kanannya 0 pixel. Kita save, kita coba cek tampilannya berhasil atau tidak. Kita reload. Nah, ini adalah tampilan dari output kita. Kita bagi dua kolom dari gridnya. Di kolom pertama, kolom kedua. Kemudian di kolomnya kita kasih jarak. Di sini paddingnya tadi kiri kanan. Kiri dan kanan kalau kita inspect. Nah, dalam kolomnya kita kasih jarak atas bawah 10 pixel, kiri kanannya 0 pixel. Dan di dalam raw-nya kita juga kasih gap di dalam gridnya. Nah, ini grid. Klik saja. Nah, ada 2 pixel, yaitu jarak gapnya dan jarak raw-nya. Nah, ini juga kita kasih pembagian kolomnya, jadi 2 kolom. Setelah kita styling, kita akan coba untuk di rendernya. Kita akan buat di sini sebuah table yang menampilkan list array object dari data array yang akan kita masukkan datanya nanti.
Kita masuk ke dalam codingan. Di codingannya kita akan masukkan dulu data dari data arraynya ini. Kita masukkan berupa dua objek. Kita buat saja sini ID titik 2 1, kemudian koma. Atau mungkin tidak perlu ID deh, kita langsung name saja. Contoh di sini Ardi, kemudian kasih umur, kita masukkan sesuai data inputannya. Umur 17, kemudian city untuk kota kelahirannya. Sini kita ambil saja satu, yaitu Makassar. Kemudian gender 1, yaitu laki-laki. Address, alamat itu 1 Unhas. Dan kita masukkan lagi satu data. Kita copy koma di sini. Satu data yang kedua mungkin di sini Putri. 23 tahun, city contoh 3 yaitu Jakarta. Gender 2, perempuan. Kemudian untuk alamat sini mungkin Jaksel. Save. Nah, di sini kita sudah buat untuk data arraynya. Nah, kemudian bagaimana caranya kita tampilkan data arraynya ini ke dalam sebuah table di sini setelah outputnya. Ini kan outputnya, kita taruh di bawah sini. Table. Di tablenya kita akan coba styling juga. Pertama-tama kita buat dulu tr th table head. Di dalam table row-nya kita buat table head-nya untuk kepalanya. Nanti untuk urutan nomornya, kemudian nama, umur, kelahiran, kemudian jenis kelamin, dan mungkin satu kolom lagi alamat, dan terakhir mungkin kolom untuk aksinya. Nah, kemudian kita coba styling dulu untuk tabelnya ini supaya tampilannya lebih menarik. Kita masuk lagi ke style, kita styling langsung elemen tabelnya. Kita mungkin kasih border collapse, buat dia collapse. Kemudian width-nya 100% supaya dia full, lebarnya full. Kemudian kasih margin top, margin bagian atas 10 pixel. Dan kita styling juga untuk TH dan TD-nya. TH, TD, styling. Kasih padding saja. Jaraknya mungkin 10 pixel. Text align kita kasih dia ke kiri. Kemudian kita kasih border button, kita kasih aja garis di bawahnya 1 pixel, solid, DDD. Nah, ini untuk warna putih. Warna putihnya lebih ke abu-abu sebenarnya. Kita save, kita cek dulu tampilan dari stylingnya. Masuk, reload. Ini untuk stylingnya. Nah, kemudian kita tampilkan data dari arraynya ke sini. Jadi sebelum kita masuk ke dalam list rendernya atau kita coba implementasikan list rendernya, jadi di list rendernya itu dia akan melakukan looping dari data array yang ada di sini, yaitu dia akan looping dari indeks ke 0 sampai indeks yang terakhir. Mungkin proses di belakang layarnya kurang lebih seperti ini. Kita tr td
dia akan tampilkan per indeksnya. Ini sebelum kita gunakan yang namanya list render, dia akan tampilkan per indeksnya. Buat di sini data array indeks ke 0, kita tampilkan key-nya yaitu untuk name-nya dulu. Name-nya kita tampilkan dulu sini untuk ID-nya. Kemudian data-data yang lainnya. Di sini 0 untuk name, ini untuk umur, age, untuk kelahiran city, untuk jenis kelamin gender, untuk alamat address. Dan satu lagi tombol aksinya kita buat saja sini dulu data dummy tombol. Nah, jadi dia tampilkan berdasarkan indeksnya. Jadi dia tampilkan dari indeks ke 0 yaitu RD ini data-datanya. Jadi RD umur 17 dan seterusnya. Indeks ke 1 yaitu putri dari array-nya. Kita copy 1. Oh ya, ID-nya tidak ada. Kenapa kita masukkan ID? Sini kita buat saja seperti ini dulu untuk ID-nya. Sebelum kita testing, di sini data array-nya harusnya kita return dulu di bagian bawah ke sini. Kemudian kita coba reload. Nah, tampil seperti ini. Nah, mungkin di sini tidak terlalu rumit karena cuma 2 data. Nah, bayangkan jika ada 100 data yang kita harus tampilkan per indeksnya data dari array-nya. Nah, itu mungkin bakal lebih sulit. Nah, makanya di sini di dalam view ada yang namanya list render untuk mengatasi yang namanya looping dari array-nya. Langsung masuk saja ke dalam codingan. Nah, untuk list rendernya ini itu kita gunakan yang namanya pivot. Pivot sendiri yaitu cara kita untuk merender list dari item array-nya menggunakan metode looping. Yaitu loopingnya secara iterated dari indeks ke 0 atau indeks yang pertama sampai indeks yang terakhir ya akan dia looping datanya. Kita akan coba di sini. Kita gunakan metode v-for yaitu untuk list rendernya. Kita hapus ke sini, kita butuh satu data saja yang kita v-for yaitu tr-nya ini. v-for sama dengan, dan di sini juga kita bisa ambil berdasarkan indeksnya juga dari indeks ke 0 sampai indeks yang terakhir. Sini kita masukkan nama array-nya yaitu data array. Nah, untuk penggunaan v-for ini itu hampir mirip kayak metode ES6 yaitu for in. Sini item ini yaitu setiap item yang ada data array-nya. Dan di sini kita masukkan juga untuk indeks. Meskipun di sini teman-teman bisa masukkan juga dengan nama yang lain, tidak harus item dan juga indeks. Jadi parameter pertamanya itu untuk data dari array-nya. Kemudian indeks ini yaitu indeks dari array-nya. Nah, kemudian kita tampilkan. Nah, untuk indeksnya kita bisa gunakan untuk nomor urutnya. Di sini kita bisa gunakan indeks plus 1 yang nomor urutnya mulai dari 1 sampai terakhir. Tergantung berapa banyak data dari array kita. Nah, kemudian masukkan di sini untuk item name-nya. Ini untuk item umur. Ini untuk item city. Ini item gender dan yang ini item address. Kita save, kita coba jalankan. Reload. Nah, di sini tampil hampir sama dengan yang tadi. Cuman di sini kita buat satu label row-nya saja yang nanti dia akan melakukan looping dari array-nya menggunakan for in tadi atau looping v-for dari list rendernya. Nah, kita coba kalau kita masukkan lagi satu data di sini.
apakah dia langsung otomatis ngerendernya atau tidak. Kita masuk lagi codingan, kita copy, kita masukkan satu data objek lagi. Contoh di sini Nurul 27, 1, gender female, alamat Pinrang contohnya. Ini kita coba reload. Nah, tampil seperti ini. Kita langsung dapat datanya. Kita tinggal masukkan data ke dalam data array-nya untuk menampilkan atau menambah data dalam inputannya ini. Oke, di video berikutnya kita akan coba untuk menjalankan fungsi dari formnya ini. Jadi pada saat kita masukkan nama, usia, kota kelahiran, mail, jenis kelamin, dan juga alamat di dalam formnya, pada saat kita kirim, datanya akan masuk ke dalam tabelnya ini. Dan juga kita akan coba untuk memperbaiki tampilan dari 1 dan 2-nya ini, dari jenis kelaminnya, menggunakan yang namanya computed property. Sekian video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like kalau kalian suka videonya, dislike saja kalau tidak. Silahkan join di grup Discord kalau ada yang tanyakan masalah Vue.js-nya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. See you next video. Have a nice day. Bye.